Bisa teman-teman lihat di aplikasi ini, saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp650.000 dengan jangka waktu pinjamannya selama 14 hari. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Dikarenakan untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK ataupun masih ilegal. Nah, jika nanti mau digalbay silakan ya teman-teman galbaikan saja. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak akan ada DC lapangannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit pada hari ini, semoga bisa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, bertemu kembali ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasanya, di sini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru mudah cair di 2022. Nah, namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih ya yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon terus dukungannya ya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Dan juga semoga dengan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya ingin merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair. Dari kemarin banyak sekali dari saudara-saudara ataupun teman-teman yang menyuruh saya untuk merekomendasikan ya aplikasi pinjol ilegal yang tanpa verifikasi wajah kemudian bisa cair melalui rekening orang lain dan juga tanpa kontak darurat. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya saya akan memberikan tutorialnya ataupun cara-caranya ya agar nantinya bisa di ACC. Nah, namun sedikit saya kasih edukasi bagi teman-teman yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair, apalagi bagi teman-teman ya yang baru saja melihat aplikasi pinjol ilegal. Alangkah baiknya teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu poin-poin yang akan saya berikan pada video kali ini. Nah, untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Untuk di poin yang kedua, usahakan teman-teman nanti memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam hal melakukan pengajuan di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, baik teman-teman, sekarang kita coba bahas ya satu persatu. Untuk poin yang pertama, di sini teman-teman harus mengamankan dan mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi teman-teman usahakan bagian nanti telepon, kontak masuk, pesan, kemudian ruang memori. Harap teman-teman semua ganti dengan data-data yang fake ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Sebab jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman nanti berniat untuk melakukan aksi galbay, malahan yang ada nanti data-data keadaan itu akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut dan data-data kalian itu akan disalahgunakan
Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal teman-teman tidak ada DC lapangannya, namun pihak DC akan meneror ya lewat kontak darurat yang tertera pada data-data kalian. Nah, jadi seperti itu. Kalian harus mengkondisikan sebaik mungkin. Dan kemudian untuk di poin yang kedua di sini teman-teman usahakan harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman saya merekomendasikan ya aplikasi seperti IC Cash, Investri, Kredit Pintar, Danamu. Karena beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi dan berizin di OJK dan juga memberikan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, usahakan teman-teman kalian harus memiliki aplikasi rawatan di OJK tersebut ya. Dikarenakan seperti ini teman-teman, jika nantinya kalian sudah memiliki rawatan di OJK dan juga tidak cacat ataupun teman-teman itu tidak galbay dalam aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK, jadi pada saat nanti ya teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan juga dengan cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Namun, jika kalian tidak memiliki rawatan di OJK satupun, mau berapa kali pun teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, dan mau seberapa banyak juga aplikasi yang sudah teman-teman coba, kalau teman-teman tidak memiliki rawatan dan tidak tahu bagaimana cara-caranya, maka sudah saya pastikan data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi saya sangat menyarankan kalian usahakan harus memiliki rawatan di OJK terlebih dahulu. Jadi harap teman-teman pahami ya. Kemudian untuk di poin yang ketiga, kalian jangan sampai terburu-buru. Jadi maksudnya di sini sekarang banyak sekali ya teman-teman platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman itu tinggi. Di antaranya itu bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan kalian lihat terlebih dahulu data-data kalian. Apakah aman ataukah tidak? Jika data-datanya dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan coba-coba mengajukan. Dikarenakan seperti ini teman-teman, sekarang banyak sekali ya aplikasi pinjol ilegal yang penipuan. Dikarenakan bunganya itu sangat besar sekali teman-teman. Dan juga setelah nanti kita di ACC biasanya untuk di aplikasi yang ilegal hanya dicairkan sebesar Rp600.000 dan juga tenor hanya diberikan selama 7 hari serta bunga yang diberikan sangat tinggi sekali. Nah, oleh sebab itu teman-teman jangan sampai terkecoh dengan tampilan pada aplikasi tersebut ya. Kalian harus pahami dan harus lebih pintar dalam memilih pinjol ilegal mana yang baik agar data-data kita aman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan kepada teman-teman semua. Karena hal tersebut saya berikan dikarenakan banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman namun tidak tahu bagaimana cara-caranya, hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah, hingga sampai data-datanya disebarluaskan ataupun data-datanya disalahgunakan oleh pihak DC tersebut, hingga sampai pihak peminjam malu, stres, kemudian takut, hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu teman-teman harap kalian kondisikan jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu. Ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu ya teman-teman. Sangat disayangkan sekali dan marilah kita harus lebih pintar dalam memilih pinjaman online mana yang dapat kita pinjam namun data-data kita aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ya menuju ke aplikasinya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal dan terbaru di minggu-minggu ini teman-teman, yaitu aplikasi Oke Meminjam Uang ini teman-teman. Nah, untuk di aplikasi Oke Meminjam Uang ini sudah tersedia di Google Play Store. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkannya untuk aplikasinya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Jadi, jika mau digalbay silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Teman-teman jangan takut ya jika nantinya teman-teman ingin melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini. Dikarenakan seperti ini teman-teman, pihak Kominfo pun sudah menganjurkan ya kepada seluruh masyarakat bahwasanya pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal ya dan tak perlu dikembalikan. Pernyataan itu dibuat sejak tahun 2018 ya.
Nah, jadi teman-teman silakan nanti galbaikan saja jika ingin berniat untuk melakukan aksi galbay dalam pinjol ilegal tersebut. Namun itu semua kembali lagi ke pribadi teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun uang ya saya kembalikan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya. Nah, bisa teman-teman lihat aplikasi ini hanya mengakses ke penyimpanan dan telepon. Meskipun aplikasi ini tidak mengakses ke bagian kontak, teman-teman harus mengamankan ya data-data kalian. Dikarenakan takut nantinya terjadi penipuan terhadap aplikasi ini. Jadi seperti itu. Untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini yang mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan. Jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian, harap kalian backup terlebih dahulu ke smartphone yang lain dan gantilah dengan foto-foto yang fake. Untuk di bagian telepon juga sama, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja video-video saya sebelumnya ya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara dan tahap demi tahapnya. Karena cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya ya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya ya, dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, seperti inilah tampilan dari aplikasi Oke Mau Minjam Uang. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini ya, karena aplikasi ini belum begitu lama berkecimpung di dunia pinjol. Dan sedikit info teman-teman, untuk di aplikasi ini adalah keluarganya dari F Asia ataupun keluarga Setikode. Nah, sebelumnya saya sudah merekomendasikan aplikasi yang bernama Pinjaman 360 dan juga Pinjaman 999. Jika teman-teman masih ingat, ini adalah keluarganya teman-teman untuk aplikasi Oke Meminjam Uang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini untuk jumlah pinjamannya yang ditawarkan dalam aplikasi ini sebesar 20 juta rupiah lebih. Cukup tinggi teman-teman untuk aplikasi ini ya, yang menawarkan limit pinjamannya. Namun kalian jangan sampai terkecoh dengan tampilan dalam aplikasi ini. Ingat teman-teman, tadi sudah saya jelaskan di poin ketiga, kalian jangan sampai terburu-buru. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal, biasanya nanti setelah di ACC hanya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman Rp600.000, serta tenor hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi teman-teman harap kalian perhatikan ya, jangan sampai ceroboh, jangan sampai teman-teman bernafsu kucuk-kucuk melakukan peminjaman. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, sebelum ke langkah berikutnya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, serta nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, baik teman-teman, untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja pinjam sekarang. Nah, maka di langkah pertama bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi pribadi, meliputi pengisian nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, pengisian alamat lengkap, kode pos, jenis kelamin, usia, status pernikahan, kemudian tingkat pendidikan, kemudian pengisian alamat email, dan juga penguploadan foto KTP bagian depan. Dan jadi teman-teman harap kalian isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Nah, teman-teman harap kalian tulis menggunakan huruf kapital ya, penulisan nama lengkap sesuai KTP, jangan sampai salah teman-teman. Kemudian untuk di pengisian alamat lengkap sesuai KTP ini juga teman-teman tulislah dengan lengkap, jangan jelas, jangan sampai salah ya. Nah, untuk keunggulan di aplikasi ini teman-teman, kita bisa mengupload ya foto KTP bagian depan melalui galeri ataupun album kalian. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini kita diberikan beberapa opsi. Jadi, untuk di aplikasi ini memudahkan bagi kita yang ingin mengupload foto KTP melalui album ataupun galeri kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga nanti teman-teman untuk di pengisian alamat email, usahakan ya kalian harus membuat email yang fake. Dikarenakan takut nanti diteror oleh pihak aplikasi ini jika teman-teman menggunakan email yang resmi. Nah, jika sudah mengkondisikannya, di sini teman-teman bisa klik saja kirimkan. Nah, maka di langkah yang kedua di sini kita disuruh mengisi informasi pekerjaan ya. Nah, jadi teman-teman tinggal kalian isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Nah, bagi teman-teman
yang tidak memiliki pekerjaan ataupun masih mahasiswa ataupun pengangguran, kalian tidak usah khawatir ya. Kalian bisa mencari saja data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google, itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen ataupun sesuaikan saja dengan alamat terdekat kalian sesuai dengan KTP. Karena untuk keunggulan di aplikasi ini ya, kita tidak disuruh mengupload foto, slip gaji ataupun NPWP. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah mengisi tahap ini, teman-teman bisa klik saja kirimkan. Nah, maka di langkah yang terakhir kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, dalam tahap ini teman-teman, kalian isilah berdasarkan dengan dokumen teman-teman dan harus diisi dengan benar, dengan jelas, jangan sampai salah ya. Dan untuk keunggulan juga di aplikasi ini teman-teman, kita bisa mencairkan limit pinjaman melalui nomor rekening orang lain. Nah, jadi jika teman-teman tidak memiliki nomor rekening, teman-teman bisa meminjam terlebih dahulu akun bank orang lain ya. Bisa teman kalian, saudara kalian, pacar kalian, ataupun orang tua kalian. Nah, jadi seperti itu. Namun, jika teman-teman ingin melakukan pencairan lewat aplikasi e-wallet seperti aplikasi Dana, OVO, ataupun GoPay, teman-teman bisa mengisi saja untuk di bagian nama bank ini, teman-teman isi saja Bank CIMB Niaga. Kemudian diikuti nomor rekeningnya, nomor akun Dana, OVO, ataupun GoPay kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja kirimkan. Nah, maka nanti teman-teman bisa teman-teman lihat ya di sini kemajuan penarikan. Ternyata kita hanya dicairkan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp500.000 ya. Nominal yang sangat kecil sekali teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di bawah sini, dana sedang ditransfer ke rekening bank Anda. Mohon tunggu sekejap. Pinjaman disetujui teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan jadi teman-teman, data-data saya sedang diproses ya oleh pihak analis maupun pihak audit ya teman. Nah, biasanya teman-teman untuk proses peninjauan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Namun jika lewat dari 1 jam pengajuan teman-teman belum juga di ACC, maka sudah saya pastikan pengajuan kalian autol. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa sedikit membantu dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.